Oke, baik kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Kita bertemu, kita bertemu lagi di pembelajaran kita pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Bu. Alhamdulillah. Semangat. Cuaca di luar itu jangan membuat semangat kita turut mendung juga. Kita harus tetap seperti matahari semangatnya. Walaupun di siang hari pembelajaran kita harus tetap semangat untuk memperoleh ilmu di sekolah. Baik, tetap sebelum semangat pagi. Ya, semangat siang, pagi, sore, kita harus tetap semangat pokoknya. Oke, baiklah Nanda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Silahkan ketua kelas jangan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Zahirman. Baik, ya, Bu. Hari ini Bu akan absen dulu. Silahkan nanti tunjuk tangannya ketika namanya disebutkan ya. Evi Sonita. Hadir Bu. Hadir, ya baik. Des Murni. Ya, hadir. Yang Fitrianti. Oke, baik, hadir. Rauda. Ya, hadir. Lydia Mustika Rahmi. Hadir, Bu. Ya, Rita Elviana. Hadir, Bu. Udah sehat, Rita? Kemarin minggu lalu sakit, sekarang sudah sehat? Iya, udah baik kan, Bu. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya ya, Rita. Iya. Rahmi. Hadir, Bu. Hadir. Iya, terima kasih. Irfan Arif. Oke, hadir. Zahirman. Hadir, Bu. Baik. Gusni Evita. Ya, hadir. Terima kasih. Hari ini seluruh peserta didik Ibu hadir di ruang kelas kita. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, baik. Karena pembelajaran kita, materi kita masih menyangkut materi Pancasila, untuk kembali memupuk semangat tentang berpancasila, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Baik, dipimpin oleh Rahmi. Bisa Ibu minta tolong pimpin lagunya, Rahmi? Iya, Bu. Ya, silakan dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Rahmi. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan materi, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. 1, 2. Kami. Itu mic-nya masih unmute. Ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Itulah pendukung Patriot proklamasi. Setia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Rakyat adil, adil nomor sentosa di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih teman-teman. Ya, Bu. Terima kasih Anda semuanya. Ya, sesuai dengan komitmen belajar kita yang sudah kita sepakati di awal, bahwa di pembelajaran kita selama 2 kali 45 menit ini, Ibu berharap tidak ada yang izin keluar masuk tanpa keterangan yang tidak jelas. Harus ada izin dulu dari Ibu, baru boleh diizinkan keluar hanya untuk 5 menit saja.
Karena nanti kalau lebih dari itu mampirnya ke kantin, bukan untuk pergi ke sesuai tujuannya. Oke, Ibu ingatkan itu supaya nanti tidak mengganggu pembelajaran kita. Baik, Ananda, hari ini kita akan membahas, sudah tampil di infokusnya? Belum, Bu. Udah, Bu? Udah. Ya, sudah kelihatan? Yang di belakang udah kelihatan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Jadi materi kita hari ini masih pada elemen Pancasila. Unit elemennya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah setelah nanti kita menonton video dan yang lainnya, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan pendapat tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini masih berkaitan dengan materi kita minggu lalu ya. Masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Masih ingat enggak? Masih, Bu. Lupa, Bu. Ya. Materi kita minggu lalu adalah kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai identitas nasional, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, hari ini kita akan lebih memfokuskan bagaimana penerapan Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa. Minggu lalu kan sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa itu kita harus mengkristalisasikan Pancasila dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi hari ini kita akan membahas penerapannya lagi. Bagaimana penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu materi kita pada hari ini. Kemarin juga melalui WA Group, Ibu sudah membagikan link Google Drive-nya ke Ananda tentang bahan ajar yang akan kita pakai pada hari ini. Sudah dibaca? Sudah. Sudah membaca materinya. Baik, untuk itu kita langsung saja. Silahkan Ananda amati video berikutnya. Diamati dengan baik, diperhatikan dengan baik video yang akan Ibu sajikan ini. Silahkan diamati. Itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Hilang suaranya lagi, Fitri. Hilang suaranya lagi ya, Fitria. Yang Ami tampilkan tuh ada, Bu? Nah, nih. Udah. Ada.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Melekat keutuhan bangsa dan negara. Saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu dirasakan, tidak hanya dikatakan. Pancasila akan berarti jika diterapkan. Pancasila adalah dasar negara yang visioner. Pancasila harus dekat, harus hidup, dan dihidupkan dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Saya Pancasila. Ya. Saya Pancasila. Tinggal setek, mas setek lah. Udah, Bu? Stop. Ya, terima kasih Rahmi. Ya. Nah, ini coba Ananda perhatikan kata-katanya. Yang terakhir ini mengatakan bahwa saya Pancasila, kamu. Enggak Ananda mengapakan kata-kata itu. Di terakhir tadi video kan ada kata-kata bahwa di narasinya mengatakan bahwa saya Pancasila. Kamu, ada nggak yang bisa menjawab? Seberapa Pancasilakah kita saat ini? Coba Zahirman, berapa persen Pancasilanya Zahirman? Zahirman? Yang lain? 100%, Bu. Ya, Bu. Lydia, bagus sekali. 100%. Apa buktinya Lydia sudah 100% berpancasila? Bisa mengamalkan setiap nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Oke, sudah bisa menerapkan nilai-nilainya, bahwa tadi Pancasila itu diterapkan, bukan hanya dikatakan. Jadi Lydia sekarang sudah mengatakan bahwa dia sudah mampu menerapkan Pancasila 100% dalam hidupnya. Tepuk tangan untuk Lydia dulu, yang lainnya. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang merasa belum menerapkan seutuhnya, apa belum bisa mengimplementasikan dengan baik? Ada nggak? Masih mencoba untuk menerapkan keseluruhan sila-sila Pancasila itu. Karena sila-sila Pancasila itu mengandung makna yang sangat dalam. Setiap silanya itu menjadi seperti pakaian kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu semua terimplementasi dalam kehidupan. Tinggal kita saja yang memilih, mau kita gunakan atau tidak. Kita mau pilih baju yang mana. Ibaratnya kalau pakai baju ya, Ananda, saya mau pakai baju hari ini baju warna merah, atau saya mau pakai baju warna biru. Itu tergantung kita yang memilih. Jadi kita harus bisa menerapkan, oh hari ini saya cuek aja lah, nggak usah sapa orang yang lebih tua. Itu berarti masalahnya di sila keberapa? Ada orang lewat, biarin aja dia lewat. Jangan cuma lewat, nggak perlu disapa. Sila kedua, Bu. Tentang kemanusiaan. Sila kedua, Bu. Baik, benar sekali Ananda. Oh, ketika musyawarah kita harus apa yang kita lakukan? Menghargai pendapat orang lain. Bahwa setiap orang berhak berpendapat di dalam forum pendapat tersebut. Jadi itu pilihan ketika kita menggunakan dan tidak menggunakan, mengimplementasikan dan tidak mengimplementasikan. Jadi di dalam realitanya, sekarang Ibu tanyakan tadi Lydia menjawab dia 100% Pancasila, baik sekali. Ibu sangat sangat prestasi ya, Bu. Saya kalau Lydia bisa melakukan itu. Tapi mungkin di luaran sana masih ada dari kita, bagian dari kita masyarakat Indonesia yang belum menerapkan Pancasila itu dengan baik. Buktinya apa? Buktinya apa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa
Pancasila itu masih banyak nilai-nilainya yang tidak diterapkan dengan baik dalam kehidupan. Ya, Bu. Ya, Rahmi, silakan Rahmi. Contohnya mengganggu orang yang sedang beribadah, tidak menghargai perbedaan warna kulit. Benar sekali, bagus sekali. Itu tadi ada sila pertama dan sila ke berapa tadi itu, Rahmi? Persatuan. Sila ketiga. Ya, sila ketiga, bagus sekali, Bu. Ya, Bu. Kulturnya nilai-nilai gotong royong, Bu. Sekarang masyarakat tidak mau lagi bergotong royong, Bu. Benar sekali bahwa masyarakat terkadang mereka tidak lagi mau gotong royong. Ya udahlah, besok ada undangan gotong royong, yang datang cuman snacknya saja, karena menganggap bahwa udah snacknya bisa dimakan, orangnya nggak perlu datang. Itu budaya yang sekarang mempengaruhi penerapan Pancasila, bahwa ada berpikiran bahwa nggak perlu lagi gotong royong, cukup bayar aja orang untuk gotong royong. Padahal nilai gotong royong itu esensi dari sila Pancasila. Jadi dalam penerapannya, ternyata Pancasila itu tidak sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak hal-hal yang terjadi yang menjadi polemik penerapan Pancasila. Contohnya penistaan agama. Banyak kan kasus-kasus penistaan agama? Yang kedua, bullying di sekolah. Bully mengatakan nama orang tua saja, itu sudah termasuk dengan bullying. Nah, terus mengatakan bahwa dia tidak secantik saya atau dia tidak sepopuler saya. Lalu ada juga gerakan separatisme yang masih ada di Indonesia. Lalu ini ketika berpendapat tidak bisa menjaga emosi, mengontrol perkataannya. Yang terakhir, diskriminasi. Ada gender ketika yang laki-laki atau yang perempuan dianggap tidak lebih baik dari seorang laki-laki. Atau juga ada keadilan hukum. Ketika hukum itu berpihak kepada orang yang lebih beruang dibandingkan orang yang tidak memiliki uang. Itu adalah bukti-bukti bahwa ternyata di negara kita ini penerapan Pancasila itu masih belum sepenuhnya diterapkan. Itu dalam kehidupan berbangsa ya, Ananda. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, hari ini Ibu tanya, siapa yang sudah mengamalkan Pancasila? Satu hal saja, satu kegiatan sehari-hari. Siapa yang bisa mengatakan? Raudah bisa? Bisa, Bu. Ya, coba Raudah, apa kegiatan Raudah hari ini yang sudah mengamalkan atau menerapkan nilai Pancasila? Ya, misalnya sila pertama. Sila pertama itu kan keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi jam 4:30 kita sholat subuh. Itu salah satu contoh penerapan nilai yang pertama. Ya, baik. Tuh, tadi Raudah sudah mengatakan ya, bahwa dengan kita sholat subuh tepat waktu ketika azan berkumandang, kita sudah menjalankan satu kegiatan yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hanya hal kecil saja. Berarti dalam setiap kehidupan kita, itu hal-hal terkecil sekalipun ada penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun, seperti yang tadi Ibu kemukakan, ada fakta-fakta bahwa masih terdapat banyak faktor, terdapat banyak hal yang menyebabkan Pancasila itu tidak terimplementasikan dengan baik. Makanya, untuk itu, hari ini Ibu meminta Ananda semua untuk kita berdiskusi bersama. Kita diskusikan, kenapa Pancasila itu ternyata di negara kita masih belum terimplementasikan sepenuhnya. Apa penyebabnya dan apa solusi yang bisa kita berikan supaya Pancasila itu dapat terimplementasikan dengan baik. Jadi kita akan mendiskusikan itu. Permasalahan kita hari ini adalah ternyata tadi bahwa di Indonesia ini di kehidupan berbangsa dan bernegara masih ada banyak terjadi penyimpangan terhadap penerapan Pancasila. Tadi udah Ibu lihat kan ada gambar-gambarnya, ada bullying, ada penistaan agama, ada ketidakadilan terhadap hukum dan yang lainnya.
Sekarang Ibu minta Ananda semua untuk mendiskusikan bagaimana apa yang menjadi penyebab penerapan Pancasila itu tidak terlaksana dengan baik, apa penyebabnya. Yang kedua, apa solusinya? Solusinya sebagai kita pelajar saja, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pelajar, apa yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari supaya orang terdekat kita, lingkungan kita bisa menerapkan Pancasila. Ya, baik. Kemarin juga sudah Ibu bagi kelompoknya menjadi 3 ya. Kita sudah sepakati juga di awal bahwa kelompoknya sudah kita bagi menjadi 3. Ini yaitu kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu ada Lydia, Evi, dan Des Murni. Kelompok B, Rahmi, Irfan, Fitrianti, dan Rauda. Kelompok C, Zahirman, Rita, dan Gusni. Nah, silahkan setiap kelompok berkumpul dengan kelompoknya, diskusikan permasalahan tadi. Penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Tolong carilah permasalahan yang terbaik dari solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Ibu yakin Ananda semua bisa mengemukakan solusi yang terbaik yang bisa Ananda berikan di kelompoknya. Nah, nanti di dalam proses diskusi, tolong Ibu akan menilai keaktifannya dalam berkegiatan, dan setiap proses diskusi akan Ibu nilai. Jadi tolong aktif di dalam kelompoknya, berikan pendapatnya masing-masing. Silakan berkumpul di dalam kelompoknya, kelompok A, B, dan C. Apakah sudah selesai Ananda semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Cepat sekali ya selesainya. Ini Bu yakin karena Ananda paham apa yang mau dikatakan ya. Oke. Bapak Ibu, tunggu sebentar, izin sebentar. Ini lampu baru mati di rumah, jadi seandainya udah hidup kembali. Lanjut, Gis. Ya, oke, baik. Jika sudah selesai, nanti yang sudah siap berdiskusi, silakan Ananda buat laporan diskusi ya. Ibu minta Ananda buat sekreatif mungkin laporan hasil diskusinya. Karena nanti kita akan pajang di galeri wall kita. Di kelas ini kan kita punya galeri wall. Kita akan pajang di sana. Nanti saat kelompok yang akan tampil akan berdiri di lembar hasil kerjanya, akan ditanya oleh kelompok yang lain, boleh menanggapi di galeri wall tersebut. Silakan buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Ibu yakin Ananda semua adalah anak-anak yang kreatif. Apakah sudah selesai dibuat laporannya? Apakah sudah selesai Ananda? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah selesai, kita sampai ke kegiatan kita lagi adalah presentasi. Siapa yang ingin presentasi? Ibu tanya, dari kelompok A, B, dan C, siapa yang punya semangat untuk presentasi hari ini? Apa? Kelompok A bisa? Kelompok A bisa, Bu. Oke, baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Sudah mau tampil? Bagus sekali. Silakan Lydia, ditampilkan hasil diskusinya. Iya, oke, Bu. Ibu share screen-nya di... Oh ya, sebentar. Ya, silakan Lydia, ditampilkan. Bisa Lydia?
Nah, sepertinya Lydia lagi Terlempar. izin keluar ya. Ya. Oke, kelompok yang lain berarti dengan kelompok dengan Lydia ada Evi dan Desmurni. Ibu bantu untuk menampilkannya ya. Silakan dibacakan nanti Evi Sonita dan Desmurni. Menampilkan Bu. Kelompok 1. Ya, sebentar Ibu tampilkan dulu. Ya, Ibu tampilkan dulu ya hasil kerja Ananda tadi. Ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, silakan Evi dan Desmurni untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bacakan saja ya. Oke, bisa Evi? Maaf Ibu, tadi saya ke belakang, jadi tidak dengar. Oke, ini yang lain kan sudah terlihat ya. Kita lihat saja sama-sama. Kita lihat ini hasil diskusi dari kelompok 1. Bahwa kelompok 1 mengatakan penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara itu belum sepenuhnya terimplementasi. Ada 3 penyebabnya. Lalu dia juga memberikan 2 buah solusi. Nah, ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 3 dan kelompok 1 tanggapi hasil dari diskusi kelompok 2, kelompok A, kelompok C dan B. Ya, Bu, izin menanggapi, Bu. Ya, baik. Dari kelompok B, iya. Ya, sebelumnya sangat mengapresiasi tugas dari kelompok A. Sudah bagus kalau menurut saya. Memang seperti itu yang kita temui di dalam kehidupan kita, Bu. Belum semua orang, mungkin juga kita salah satunya, belum semua bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu, Bu. Ini yang ditampilkan oleh kelompok B ini sudah sangat mewakili permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya, baik. Ibu juga mengapresiasi sekali. Ini bagus sekali, warnanya menarik. Terus juga tampilannya bagus dari kelompok A. Kreatif sekali dia dalam membuat laporannya. Jadi dia juga sudah memberikan beberapa poin solusi yang menurut Ibu ini sangat baik ya. Kita di era digital ini harus memanfaatkan platform media sosial katanya untuk bisa bagi generasi muda mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila. Mau nggak kita semua di sini mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila tersebut? Tugas kita bersama ya, Nanda. Ya, Bu. Harus mengkampanyekan. Kalau kalian boleh, pasti Bu yakin banyak punya akun IG, punya akun apa lagi? Facebook, Twitter, Facebook, dan yang lainnya. Tolong dimanfaatkan media sosial kita itu untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila. Supaya nanti followernya kalian tahu bahwa hari ini si Rahmi sudah berpancasila. Oh, saya juga nanti Fitrianti nggak mau kalah. Saya juga akan berpancasila seperti itu. Dalam kegiatan sehari-hari saja, yang hal-hal kecil seperti tadi, sholat subuh tepat waktu, menghargai orang tua, berdiskusi mungkin di keluarganya, hal-hal kecil saja. Oke, terima kasih kepada kelompok A. Sudah baik sekali hasil diskusinya dan penampilannya juga sudah ditanggapi tadi oleh kelompok B. Jadi Ananda semua, terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Ananda sudah berdiskusi dengan baik, Ananda sudah menyampaikan pendapat dengan baik, sudah mempresentasikan dengan baik. Mari kita beri penghargaan untuk diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri yang sudah sangat berusaha hari ini. Sudah baik sekali Ibu. Sangat bangga dengan kalian, sudah mau mengikuti diskusi dengan baik. Oke, baik. Nah, kita tadi sudah berdiskusi tentang apa tadi, Ananda? Tentang penerapan nilai. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Oke, baik. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita simpulkan bersama-sama bagaimana penerapan Pancasila itu? Bisa? Baik. Bahwa penerapan Pancasila itu tidak hanya sebuah hafalan. Saya hafal sila 1, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat. Bukan hanya sekedar itu. Yang harus kita pahami ya, Nanda. Kita harus bisa mengimplementasikan. Bagus sekali. Kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kegiatan-kegiatan kecil saja. Mungkin menegur orang yang lebih tua, menyapa, lalu ketika ada adik kita membantu dia, mungkin mengerjakan PR, itu kan kegiatan sehari-hari. Nanti kegiatan yang dari yang kecil-kecil itu nanti akan berdampak ke kegiatan yang lebih besar, yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Bahwa dalam sila pertama, apa yang ditekankan? Kita harus bersikap bahwa adanya perbedaan agama dan keyakinan itu malah bukan menjadi polemik bagi kita. Kita harus menghargai sila kedua, ketiga, dan keempat, juga yang kelima. Begitu juga kita harus terapkan. Jadi materi hari ini bagaimana Ibu menginginkan Anda semua bisa sadar akan penerapan Pancasila. Kita tidak langsung berbicara tentang negara, kita bicara tentang kehidupan kita di lingkungan saja dulu. Di sekolah mungkin ada yang berbeda suku dan ras, kita tidak boleh tidak berteman dengan dia, ajak semuanya berteman. Itu hal-hal kecil yang harus kita terapkan. Jadi penerapan Pancasila itu bukan hanya sekedar hafal di kepala. Hafal hanya di kepala, tapi tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tidak ingin lagi Anda hafal sila 1 sampai 5, tapi yang hanya sekedar hafalan tanpa dijadikan itu pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Oke, hari ini itu dulu materi kita, sudah kita simpulkan bersama. Minggu depan pembelajaran kita, materinya kita masuk ke materi mengenai tantangan dan peluang penerapan Pancasila. Ini hari ini Ananda sudah tahu bahwa kita harus menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan-kegiatan kita. Lalu besok, minggu depan, kita akan membahas mengenai tantangan dan peluangnya. Seperti apa tantangan dan peluang penerapan Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu materi minggu depan ya. Ibu kirimkan kembali nanti link bahan ajarnya 1-2 hari sebelum kita tatap muka di kelas. Oke, Nanda? Ya, Bu. Jadi tugasnya tolong nanti diingat ya. LKPD sudah Ibu bagikan. Silakan Ananda kerjakan aktivitas 1.2 di LKPD-nya. Minggu depan akan kita bahas bersama. Ya, itu tugasnya untuk hari ini. Baik, Ibu rasa kegiatan kita hari ini berharap akan bermakna bagi Ananda semua. Kita akan mengamalkan itu, kita akan menguatkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setelah ini Ananda belajar dengan siapa? Mata pelajarannya apa setelah ini? Matematik, Bu. Matematik, Bu. Ibu. Ya. Oke, baik. Ibu pesankan ya, jangan ada yang keluar, tunggu Bu Ida di dalam kelas, tidak ada yang meribut, mengganggu kelas lainnya. Tertib. Nah, kita sudah tahu tadi penerapan Pancasila, bahwa sekarang Ibu ingin melihat sejauh mana kalian menerapkannya, mulai dari kegiatan setelah ini. Jadi tunggu di kelas, tertib, menunggu gurunya, Bu Idanya datang, tidak ada yang keluar, tidak ada yang mengganggu ke kelas lain. Terima kasih kalau Banda nanti bisa menjaga dirinya sendiri. Oke. Baik, di akhir pembelajaran ini mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, telah memberikan kita nikmat kesehatan untuk kita bisa tetap berada di kelas dan mengikuti pembelajaran, datang ke sekolah. Baik, silakan berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa selesai.
Sekali lagi terima kasih Anda semua. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk materi yang lainnya. Untuk itu Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar sampai jam 3 nanti ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, dengan semangat